Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk untuk beristirahat malam, marilah kita merenungkan firman Tuhan sejenak, namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang sudah memimpin langkah kehidupan kami Tuhan, dari sejak pagi hingga kami memasuki malam. Tuhan menyertai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami boleh bersukacita untuk memuji nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kuasai hati pikiran kami, arahkan seluruh keberadaan kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18, mulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan di atas judul, Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang kerajaan surga, maka pikiran dan perasaan kita berada dalam bayangan, yaitu tempat yang mulia, tempat yang damai, tempat yang menyenangkan, dan yang penuh sukacita. Kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah sinonim. Jadi benarlah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, siapakah yang akan memperoleh dan merasakan kebenaran? Siapakah yang akan merasakan dan beroleh damai sejahtera dan sukacita itu? Keadaan yang sesungguhnya adalah merupakan bagian daripada kerajaan Allah. Bebas dari segala gangguan, selalu berhati gembira, itulah bayangan dari kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menetapkan yang berhak untuk memperoleh kerajaan Allah itu adalah orang yang bertobat. Dalam bahasa aslinya disebut metanoia dan epistrope, yaitu orang yang sudah mengalami perubahan baik dari dalam maupun luar, yaitu pikiran dan perbuatan manusia. Saudara-saudara masih ingat tentang pembicaraan Nikodemus dengan Tuhan Yesus? Pada waktu itu Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikanlah arti dilahirkan kembali, yaitu harus memiliki perubahan atau pertobatan. Sudahkah kita mengalami dan menjalani pertobatan itu dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mempraktekkan pertobatan itu dalam rumah tangga kita, baik terhadap istri, anak-anak, dan juga dalam pekerjaan kita? Dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 dan seterusnya diceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Banyak orang yang memahami akan keadaan anak yang bungsu itulah
arti yang paling tepat akan pertobatan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Konteks kehidupan anak yang bungsu itu berputar 180 derajat. Dia kembali dan mengakui. Jadi siapakah yang berhak memperoleh kerajaan Allah? Atau siapakah yang terbesar di dalam kerajaan Allah? Yakni orang yang mau menjadi seperti anak kecil. Apa yang menarik dari kehidupan anak kecil? Yang jelas anak kecil itu adalah mudah menerima kesal. Kau anak yang baik, engkau anak yang pemberani, semua itu adalah bentuk daripada kesal. Dan anak sungguh-sungguh mudah menerima sifat yang demikian. Lalu anak kecil itu insaf akan keadaannya sebagai anak kecil. Artinya dia selalu mencari perlindungan. Dia menyadari pemeliharaan orang tua. Dia percaya dan mempercayakan diri kepada orang tuanya. Dia tidak pernah mengejar kehormatan. Itulah sifat daripada anak kecil. Dan apabila kita memiliki sifat yang demikian, yang jelas kitalah yang menjadi penghuni dan yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi akan kita memperoleh keadaan yang sesungguhnya, bebas dari segala gangguan dan selalu berhati gembira. Berubahlah. Tinggalkan sifat-sifat kesombongan. Tinggalkan sifat-sifat yang mengandalkan diri. Tetapi jadilah seperti anak kecil. Percayakan hidup seutuhnya kepada Kristus yang sanggup melepaskan kita dari segala yang bersifat duniawi. Dalam mengikut Kristus, kerendahan hati sangat dibutuhkan. Dan dia telah memberi teladan itu melalui penyerahan dirinya sebagai korban. Makanya dikatakan, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tetapi siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami memiliki sifat seperti seorang anak kecil yang sungguh-sungguh hanya berserah dan tidak pernah mencari kehormatan. Biarlah milik itu menjadi milik kami selagi kami mengaku sebagai murid Kristus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku yang setia. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam beristirahat, supaya besok pagi kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berapa menit ya?